Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan untuk diri kita sendiri supaya menerima pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil. Terus untuk orang yang sakit, saya diri gue sendiri ya, semoga gue cepat sembuh gitu ya. Coba sedikit dikoreksi ngomongnya, jangan gue gitu, kayak kesannya gimana gitu. Aku. Oke guys, hari ini saya kembali bikin konten podcast ngobrol yang udah lama banget. Gemuk banget sih. Waktu itu pernah bikin podcast sama pengurus yang kelas 9, cuman sayangnya kameranya korup bareng si Namira, Dewi, terus sama pengurus yang silat kelas 9 juga. Ternyata hasilnya korup filenya, jadi nggak upload. Sangat disayangkan. Dan kali ini kita pakai kamera minimalis, satu kamera aja karena biar nggak ribet ngeditnya, ya kan? Itu kan pokoknya gitu. Oke, di depan saya ada 3 orang siswi MTS Negeri 6 Jakarta yang cantik-cantik, cetar membahana. Di kelas 8E, Sini Muhammad. 8E. Ada Carla 8E, ada Asifa 8E juga, dan Nabila 8E. Trio 8E. Yang kebetulan Carla anggota multimedia, Ini siapa nih? dan juga pengurus MM. Nah, ini kita konteksnya ngobrol bebas aja, tapi cuma saya sedikit menyarankan berhati-hati berbicara, karena menurut kita biasa aja, tapi kadang menurut orang yang di sana Takut banget loh. tapi tolong dijaga, hati-hati, nanti biasanya akan Dikat aja Pak, dipip. Kan namanya sensor. kalau menurut saya, oh ini biasa aja ya. Saya berpikirnya ya udah diupload, tapi ternyata Cantik banget. Oke, sekarang kita yang mendasar dulu deh, dengan kan ini adalah semester kedua PTM ya. Ya kan, yang tahun ajaran yang duluan kan belum Setengah. ini. Nah, gimana sekarang dengan kegiatan PTM-nya setelah menjalani COVID-19 di tengah-tengah kita? Ya biasa aja sih. Gak ada yang spesial. Ada yang spesial. Saya lebih kan sih, lebih milih PTN. Soalnya kalau Iya, ya, di PTN. Soalnya pelajarannya Iya, kalau di rumah itu saya Tidur. cenderung lebih di kamar. Iya. Kan jadinya kita nggak aktivitas, Nolak, nggak ada. malah ini. Badannya sakit. Kalau Zoom itu nih true, ini jujur, saya mau minta jujur. Pada saat Zoom meeting sama guru-guru kalian, kan kebanyakan kan no kamera kan. Nah, kebanyakan ini kita hanya bicaranya kebanyakan, nggak semua. Coba yang kalian ikuti itu benar seperti itu apa enggak? Apa? No cam, terus rebahan. Tergantung. Kalau saya tergantung. Kalau misalnya emang gurunya asik nggak bikin bosan, saya on cam terus pakai baju putih. Tapi ya Jalannya bebas. saya selalu nggak on cam. Soalnya saya malas tunjukin muka. Saya kadang-kadang, tapi kalau misalkan lagi apa tuh kalau pagi-pagi baca Tadarus. tidur Iya. aja dia. Saya matiin kamunya Pak. Terus ngapain? Main HP. Apa? Saya pernah nggak sengaja ketawa gitu. Mic-nya lupa di mute. Langsung rame banget komentar Nabila 7E gitu. Langsung keluar tuh muka malu banget. Langsung keluar Zoom. Akhirnya saya ikut itu aja. Tadarus. Ya, dan sekarang udah PTM, udah lebih ini ya, lebih terasa vibe-nya, belajarnya. Malu Gitu. banget deh. Nah, otomatis juga pastinya kan ketemu dengan teman-teman. Gimana kalau ketemu dengan teman-temannya? Bisa beradaptasi nggak? Bisa ya, bisa beradaptasi Saya sama kalau misalkan beradaptasi sama orang perlu waktu sih. Jadi awal-awal pasti gue diem. Saya lumayan gampang sih, karena saya anaknya SKS banget. gitu. Kalau saya ngamatin sekitar dulu Pak. Kalau misalkan saya harus nunjukin yang kayak gimana biar bisa ngepasin sama sekitarnya. Berarti lebih males. melihat situasi dulu ya. Baru Saya soalnya kalau misalkan ngeluarin takut salah terus dimusuhin, saya nggak mau betul. Kayak ribet banget gitu, labrak-labrak apaan sih? Saya tim
nggak takut dimusuhin sih. Nah, Udah banyak yang musuhin. Yang mana ya? Kan kalau dulu kan semakin banyak yang nggak suka itu semakin kita naik. Buros. Bukanlah 2023. Semakin banyak yang apa ngomongin doa buat ibu. Alhamdulillah, doa. Ayo nggak suka sama kita, ayo sama kita. Suka aja nggak suka. nah ini kan selain sebagai pelajar mungkin saya nanya kedua si Carla sama ini dulu nanti ya. Asifa, sabar ya. Ya udah. Nanti kita akan ngebahas yang saat ini kita lakukan. Nah kan dua Kak Carla sama Nabila ikut multimedia. Saya pengen jujur kalian. Apa nih? Jujur kalian merespon seorang pelatih dari multimedia itu sendiri bagaimana sih? Siapa sih pelatih? Siapa sih? Ada yang tahu nggak guys? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain. Gimana? Dalam meresponnya jawab salam. Ya, jawab salam. Enggak dari menyampaikan materi multimedianya sendiri itu gimana? Saya tuh orangnya kayak gimana? Saya pengen jujur, no fake. Orangnya gimana? Kalian mau tahu? Komen. Gabung di sini. Gabung multimedia. Ketuanya kalah loh guys. Oke. Nah, sedikit promosi. Nah, sekarang kan si Carla jadi ketua, Nabila jadi wakil. Nah, challenge apa yang terasa akan kamu bisa persiapkan? Jadi pengurus tentunya kan nggak akan sama dengan anggota biasa kan. Nah, kamu sudah mempersiapkan apa kira-kira? Sudah punya gambaran dari kakak-kakaknya belum? Yang terdahulu Kak Namira ketua, Kak Rizky wakil. Saya bakal kayak ngajarin deh kalau harus bikin PPT, harus bikin materi, harus itu Gambarannya. Gambaran saya bakal kan pas sebelum saya jadi pengurus kan bapak sering ngasih challenge. Mungkin itu bisa dikasih ke adiknya yang belum ke challenge, jadi bisa sama-sama bagi ilmu yang udah bapak kasih ke aku gitu aja aku. Kalau saya makanya kalau dalam berketerampilan itu ya harus lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Ya teori perlu, tapi praktek juga perlu. Nah kalau Asifa sendiri ikut di ekskul apa? Kita baru bertemu di pelatihan host Jogja ini. Guys, ini 3 orang ini akan menjadi host Jogja. Penasaran nggak sih kita gimana jadi host? Saksikan terus. Ya mungkin akan kelihatan petaktilannya sekarang. Nah, Asifa ikut gabung ekskul apa? Aku PMR. PMR. Iya, Masuk situ dong. Pak udah kita hasut biar masuk multimedia. Pengen sih tapi saya mau kerjain tugas multimedia. Tuh, belum jadi anggotanya. Aduh, parah banget. Tuh realnya ya. Ya nggak apa-apa sih, karena memang sejujurnya multimedia lebih banyak challenge memang banyak challenge. Saya mencoba satu hari latihan, satu challenge, biar setiap pertemuan itu keterampilannya terus terasah. Itu sih harapannya seperti itu. Nantinya pada saat nanti yang kelas 7 naik kelas 8 sudah tidak gua harus ngapain ya udah punya gambaran. Memang itu sih, tapi kalau memang mager ya nggak apa-apa juga sih. Nggak dipaksain. Sebenarnya banyak bapak yang masuk multimedia itu, tapi teman saya dia tuh banyak yang minat, cuma karena dengan banyak omongan yang kayak multimedia banyak tugasnya, gue disuruh ini Pas itu yang bikin mereka mundur buat masuk multimedia. Gue malu sama pas ujungnya galak gitu. Coba kapan saya mengeluarkan galak? Kalau misalkan kalian udah ngelewatin batas pelajar. Kalian udah ngelewatin Asia Saroka kita sering dijajanin, tiap hari 50.000. Wah ini ntar bikin, ntar dijanjiin banget sama kita tiap hari. Dari mana tiap hari? Amin Pak. Ya amin. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ya. Ya memang sebenarnya basic saya dalam melatih apapun sebelumnya juga kan saya melatih band, dulu juga pernah tenis meja. Basic saya sebenarnya 2. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi basic saya adalah melatih keterampilan. Melatih keterampilannya itu ya itu tadi challenge itu tadi. Nah mentalnya atau mental itu biasanya saya nge-challenge-nya bikin sesuatunya di depan orang banyak. Nah itu untuk melatih mental biar pada saat ada yang misalnya kan ada aja kan yang menyinyirin mana sih bikin video gak jelas gitu. Nah itu sebuah bentuk latihan mental menurut saya. Kalau nggak digituin
nanti walaupun keterampilannya hebat tapi karena mentalnya nggak disiapin, ada yang ngebully lah, ada yang hater lah segala macem, baru sedikit dibully udah males lah gue bikin konten. Contohnya aja yang pas Jogja itu Kak, kayak oh lu pas Jogja ya, ngapain sih, kan Jogja mau happy nggak mau pusing-pusing sama ini segala macam. Lah kan tujuan saya mau viral, jadi kalau banyak orang biar makin banyak yang iri. Iya. Dan itu memang ada yang gitu, ngapain Ada lah. Banyak Kak, ya Allah banyak. Ngapain sih dia? Ngapain sih nyapain diri? Harus ini. Saya dapat sedikit quote dari stand up comedy, baru sebenarnya udah banyak, ini ada banyak, tapi saya sedikit ternotisnya di stand up comedy bahwa bilang kalau kita mau enak di akhir kita harus capek di awal. Kalau mau nyantai di akhir sulit di akhir, ya santai-santai aja di awal. Artinya mumpung masih muda, sebaiknya kita persiapkan keterampilan dan lain-lainnya, capek-capek ngerjain waktu dan lain sebagainya, untuk di usia-usia dewasanya itu sudah bisa lebih menikmati. Ini begitu. Nah, itu sebenarnya realitanya memang seperti itu. Kalau kita mau jadi orang sukses, kalau kita nggak berusaha, mau sukses dari mana kan? Gitu. Mau jadi seorang misalnya apa yang simpel ya, misalnya mau jadi pengurus OSIS misalnya, mau jadi pengurus OSIS, ketua OSIS atau lain sebagainya. Nah, kita kan harus menunjukkan seberapa besar effort kita, usaha kita untuk menjadi seorang pengurus layak atau tidak. Gitu. Nah, ya itu semua pilihan. Memang ini semua ekskul yang notabene tidak seperti di kegiatan belajar yang harus mengumpulkan tugas dan biar dinilai kan. Kalau saya sih nggak dikumpulin, emang pernah saya paling cuman kayaknya nggak ada yang ngumpulin deh kemarin tugas challenge-nya. tapi itu cuman evaluasi aja gitu, nggak sampai gimana. Sampai nanya ke saya Pak, ya itu multimedia ngapain sih, kalau ekskul ngapain sih, kayak ngapa-ngapain gitu. Ya, aku dulu juga mikirnya gitu, kayaknya ini ekskul terbebas ya. Enak kalau kayak Iya, yang mau ngadem boleh, yang di kelas 9 ngadem, apalagi kelas 9. Kelas 9 cuma contohnya Kak. Tapi yang nyadar-nyadar aja ya, yang botak bukan. Itu menyebut ya. Oke, nah kalau di multimedia memang yang menjualnya itu sebenarnya cenderung ke jurnalistiknya. Memang nanti saya akan berencana lebih kembali mematangkan untuk menyusun skrip, narasi dan lain sebagainya biar jurnalistiknya lebih menjual. Karena kemarin profil yang disebutinnya bukan multimedianya kan, jurnalistik. Iya. Karena memang itu yang menjual. Harapannya dari anggota multimedia dan jurnalistik itu muncul, kalau saya sejujurnya buat saya muncul pertama karakter inisiatif, itu sangat mendasar banget yang menurut saya perlu. Nah kemudian kritis, dari inisiatif ini akan muncul seorang yang kritis itu apa ya, apa aja ditanyain gitu. Nah cuman apa aja ditanyain dalam artian buat pembelajaran kita, pengalaman kita, bukan hanya nanya dilakuin enggak gitu, itu namanya kita ya sia-sia juga nanya macam-macam. Nah saat ini kan mau ke Jogja, persiapan apa aja nih yang udah dipersiapkan? Persiapin diri. Nah berapa lagi jadi host gitu kan? Yang tadi ada yang bilang takut banget. Mentalnya udah disiapin Siap-siap ya guys, ntar aku wawancara ya guys. Nah. Siap. Apa yang mau bisa komen aja atau chat aku tuh. oh najis ya. Nggak kasar. Nah kalau kalau nian OSIS, ada yang masuk OSIS gak? Saya Kamu MPK sebagai komisi korektor. komisi korektor. Jadi kalau misalnya lagi event kinerja OSIS atau kinerja ini ada yang kurang atau enggak, nanti saya tulis, koreksi, nanti dikasih ke pengurus di FH.
Jadi yang tukang perhatiin kesalahan orang gitu. Iya, netizen sebenarnya Netizen. Kadang jadi netizen, kadang jadi artis. Iya. Amin. Ya memang segala bentuk sebuah event, organisasi atau perorangan semuanya memang perlu dievaluasi Iya. biar lebih ini. Karena kalau nggak dievaluasi kita nggak akan berkembang. Seperti kita latihan kayak gini. Ya sebenarnya bisa aja kalian nih berlima latihan di rumah tanpa harus ada saya. Tapi kan nggak ada yang liatin, nggak ada yang koreksi, beranggapannya bener aja kan. Oh udah bener katanya pas nyerap. Karena ya memang ngedirect sesuatu memang butuh apa ya, butuh trik cara yang berbeda-beda biar kayak ini kan konsepnya, mudah-mudahan sih konsepnya sesuai ekspektasi, konsepnya vlog santai ceria happy gitu. Mudah-mudahan kalian semua nanti di hari H-nya nggak nervous, nggak mukanya nggak muka serem gitu, muka happy, santai aja dan jangan dijadikan beban. Itu sih pesan saya, jangan dijadikan beban tapi jadiin sebuah tantangan gitu. Nah kalau dari wali kelasnya apa? Pak Haris. Yang Anakku Pembina multimedia sendiri ya. sejauh ini tapi mendukung Mendukung. ya. Nah, alhamdulillah. Bapak Nah, mendukung banget anakku. nah kalau dari orang tua kalian sendiri, Banget. hah? Mendukung banget. Kok sewot begitu tapi? Kenapa sih, ada apa? Ada apa nih? Ada nggak kan beberapa, kalau yang mungkin ke ini ya, kalau Asifa belum ke publik sih ini ya. Kalau anak yang Nabila sama Carla kan beberapa sudah saya challenge bikin video. Ada nggak yang melihat dari keluarga kamu? Ih, saya bikin pas video jadi kamu? ini, pas jadi apa nih, pembawa berita. Membawa berita. Itu langsung di grup keluarga, nih lihat nih anakku, oh my god, aku punya aku langsung dimasukin status kayak Gimana? Bahagia, senang. senang aja, seneng banget. Jadinya Jadi famous ya, walaupun ya. Di keluarga sendiri gitu. Yang penting pesan saya pada saat lebih famous dari sebelumnya, jangan sombong. Bobetnya ya guys. Itu kalau yang bikin yang sombong itu, wah itu udah ada males banget. Karena belum seberapa gitu. Saya pun sejujurnya masih jauh banget, masih harus terus belajar sebagai pelatih, dan juga apalagi mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu, saya sekarang juga udah kan ngajar, walaupun kelas 8 saya belum ngajar. Nah, tapi saya pengen ya kita belajar bareng, share bareng biar berkembangnya bareng. Karena membuat sebuah tim itu ada kebahagiaan tersendiri kalau buat saya. Saya bisa aja bikin konten sendiri, bikin sesuatu sendiri, tapi kebanggaannya itu udah biasa aja gitu. Dibandingin kita nih kayak gini, kita latihan, nanti besok Jogja kami bisa mempresentasikan dengan baik, itu ada kebahagiaan dari saya aja sendiri gitu. Karena men-challenge orang diri sendiri itu ya nggak gampang. Apalagi kalau dia belum ini, kayak buat kamu yang masih muda banget kan, selisih kita kan jauh ya. Iya. Saya udah kepala 4, kamu masih belasan. Biar digeput aku rasa. Iya. 40-an. Kamu kira berapa saya? Kamu kira berapa? 50. Gak ada nyampe. Bener banget. Pas lagi masih 17. 17. Sisanya. Pikirnya nggak Sweet nyampe 17, dia habis Sweet 17 ya guys. Oh my god. Jadi cuma Nah, makanya kita belajar bareng, dan saya juga sejujurnya sama kamu, saya belajar apa ya, itu rahasia buat saya pribadi. Tentu yang pasti ada yang saya pelajari. Jadi jangan ngerasa wah Mas Sogir sok-sokan ngajar, enggak. Saya sama-sama setiap kali saya kolaborasi, saya berusaha belajar memahami apa nih gitu. Karena saya juga harus memahami dunia kalian yang orientednya remaja gitu. Karena untuk menjadi guru yang bisa kan harus paham maunya anak sekarang kan. Nggak mungkin saya maunya era saya dulu masih sekolah, saya turunin di sini tahun ini gitu, enggak. Makanya saya juga belajar. Nah, ke depan untuk kamu sendiri kan, ini kan beda nih, Asifa di PMR. Kalau PMR ini nggak jadi pengurus nggak? Anggota aja.
Nah, kedepannya dari ekskul yang kamu ikutin nih bertiga, harapannya apa sih ke depan gitu? Dapat sumbangan makanan. Dapat dana ya, dapat sarana, apa lagi ya? Dapat AC, apa ya? Dapat duit. Oh, dapat tempat khusus multimedia. Kita tuh banyak banget harapannya karena kita harus berharap ya Ada teman-teman. gawat ini. Ini gawat ini. No cut ya, no cut. Gak boleh di-cut bagian ini. Wah, panik. Ya harap bersabar. Semuanya memang butuh tahapan. Informasinya akan ada sarana, insya Allah akan ada yang diberikan gitu. Makanya kalau saya sebagai pelatih terus aja latihan secara konsisten walaupun ada yang bilang ngapain sih gitu. Belum ada informasi sih nunggu liputan. Oh ya, ngomong-ngomong kita kan rencana mau bikin kostum gimana yang mau dilanjutin apa enggak tuh? Tapi saya silakan diurus sih kalau saya. Nggak tahu. Itu kan idenya kelas 9. Iya, Kelas 9 ya. Saya kelas 8. Enggak, maksudnya kostum untuk ngeliput gitu. Kan selama ini kan masih kostumnya masih kostum masing-masing. Terus tapi sama sih, tapi dari bajunya masing-masing. Pokoknya membedakan, membuktikan kalau ini fotonya dia. Kalau memang itu bisa bikin lebih kompak, ya silahkan dilanjutkan. Walaupun idenya dari kelas 9, dilanjutin buat Kan kamu. dari kelas 9 ya. Biar lebih terlihat wah keren. Karena memang ya properti memang menunjang juga kayak kamera-kamera. Ya, doakan aja saya pun dan Pak Arif lagi berusaha untuk bagaimana bisa lebih bisa mensupport kreativitas kalian. Gitu. Nah, memang yang sayangnya di tahun kemarin kita event lomba film pendek nggak ada. Padahal sebelumnya ada lomba film pendek sama vlog. Tapi ya sudahlah, setidaknya kita mempersiapkan diri bikin. Nah, kalau dari Nian sendiri gimana, Bang? Kayak kalau nggak salah mau ada LDKO belum Iya. Gimana? Diundur. Kemarin kan niatnya Minggu Sabtu ini kan. Niatnya kan kemarin Jumat. Cuma karena mungkin mau jadi diundur. Nah, kan kamu kan MPK. Kalau misalnya si Nabila kan bukan dari OSIS. Misalnya si Siva juga bukan dari OSIS ikut LDKO boleh nggak? Kalau itu saya sih nggak tahu ya, tapi mungkin LDKO itu terkhusus buat OSIS Yang pengurusnya. Nggak tahu. Pokoknya yang diwajibin itu OSIS sama MPK. Cuma kalau untuk yang lain sih kurang tahu. Ditanyakan langsung kepada pembina OSIS. Kayaknya kalau yang buat kita tuh LDKS. Ngomong yang waktu itu LDKS ikut nggak? Ikut. Nggak gimana ya? Nggak asik. Saya waktu itu nggak ada teman, jadi males ikutnya. Saya cinta LDKS. Ya, LDKS, LDKO itu sebenarnya memang proses pembelajaran juga yang ya untuk orientasinya berorganisasi biar lebih chemistry dalam tim itu lebih dapet sih. Karena tanpa ada pelatihan kayak gitu ya nantinya bingung tugasnya ngapain. Pasti ada materinya juga. Ya mudah-mudahan aja segera diundurnya belum tahu. Belum tahu. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi kegiatan LDKO-nya biar prajaknya. Jadi berarti belum prajak dong serah terima. Yang angkatan berapa sih? Kamu ini angkatan berapa jadi? 36. Berarti angkatan 35 ke 36 belum berarti. Belum sertifikat. Paling habis 3. Mungkin Habis 3. Ya kapan jadwalnya mudah-mudahan bisa segera terlaksana gitu. Nah, terus apa lagi ya? Setengah jam. Udah 30 menit. Belum. Ngobrol. 24. Ya, ini namanya ngobrol ngidul. Nah, ini kan sekarang kita banyak juga ada muncul berita-berita isu dan lain sebagainya tentang kekerasan terhadap apa? Nonton berita enggak? Ada apa tuh? Pemerkosaan umur 8 tahun sama anak TK. Kamu sebagai pelajar sendiri mendengar itu bagaimana? Takut ya? Kesel sama pelakunya. Kesel. Malah kadang yang korbannya misalnya kayak Iya, kadang ada yang kayak gitu
kalau pelecehan gitu korban yang disalahin. Makanya pakai baju yang kayak benar. nggak bisa ngapa-ngapain kayak. Iya, pakai baju yang benar. Ya walaupun mulutnya nggak ditutup tapi kan kayak gimana ya? Pasti dipakai. Lah, orang pelecehan aja ada yang pakai mukena. Tahu itu aja. Berarti bukan dari baju, dari otak. Jangan marah-marah juga. Ya, intinya kita saling sama-sama mengingatkan. Saya juga guru juga sebagai tenaga pengajar juga harus juga mengkontrol. Kamu juga yang anak siswinya kan yang biasanya sering kali terjadi pelecehan seks itu kan biasanya ke cewek gitu kan. Kayak harus lebih jaga aja sih. Ya mudah-mudahan kejadian-kejadian yang kayak gitu nggak ulang lagi kan. Karena kita juga ngeri juga kan. Trauma. Ya sebenarnya itu oknum kan bukan dari oknum yang ya mungkin otaknya kemana-mana gitu. Ya kita doakan yang otaknya kayak gitu mudah-mudahan diberikan kesadaran lah. Karena yang merugikan apalagi kalau masih remaja masa depannya panjang. Akan terganggu secara psikologis. Mudah-mudahan enggaklah terjadi lagi. Nah, terus kan selama mungkin balik lagi ke multimedia yang anggota multimedia udah hampir 1 tahun lebih ya. 1 tahun kan ikut multimedia. Nah, ada gak yang dirasa sebelum ikut multimedia dengan sekarang yang sudah ikut multimedia? Bedanya makin sedikit ya. Maksudnya pengalaman kamu. Oh, pengalamannya Iya, ya, rasanya dulu tuh sebelum multimedia tuh kayak gimana? Sekarang sebelum udah pas ikut masuk. Nah, udah ikut berjalan hampir setahun gimana? Jadi lebih pede. Yang tadinya agak ngomong gitu. Iya, betul. Kalau public speaking-nya lebih bagus gitu ya, lebih baik mengolah gitu, pikiran makin bagus gitu, teman makin banyak gitu. Katanya dengar kamu dulu orangnya nggak begitu. Iya. Ini. Iya kan agak introvert gitu. Saya aja nggak kenal dia waktu kelas 7. Nggak kenal. Saya Tapi satu kelas nggak? Saya 7A, beda enggak. jauh. Kita sama. Tapi memang nggak begitu ini sama teman gitu. Saya kan di sini di multimedia itu berempat, saya, Tika, Raisya, Mania. Itu saya satu circle tuh berempat di sini karena di sini kayak lebih mendominasi 7A ya. Kan kayak wah, diskriminasi. Maaf ya, 7A Jadinya kayak singkir gitu, parah sih 7A. Jadi tuh 7A itu siapa aja? saya Iya. maaf Lagi ya. Buset, aku tidak bisa Oh ya banyak belakang. dah, oke ya udah kebayang. Ya, tapi ternyata temannya rontok semua ya. Tapi ya itulah kalau saya ya kalau ekskul atau organisasi diibaratkan seperti pohon. Pohon itu kan berkembang, habis itu berbuah, ya kan? Nah biasanya kembang sama buahnya kan nggak sebanyak kembangnya kan buahnya kan? Nah udah pasti akan ada kembang yang berguguran. Nah itu saya mengibaratkan ekskul itu seperti itu. Pada saat yang berguguran ya ibarat itu masih berkembang, yang jatuh, yang nah yang buahnya itu ya yang masih stay. Karena memang sejujurnya mental itu sangat penting dalam berketerampilan. Makanya yang saya push duluan di awal-awal dulu itu adalah mental. Ibaratnya pada saat saya kayak ini kan kayak santai ya gitu. Nah pada saat melatih memang sesekali saya memberikan sebuah nada yang agak sedikit tinggi. Nah itu momen untuk melatih nih mentalnya kuat atau enggak. Gitu. Pada saat tak digituin mentalnya lemah dan tersingkir ya itulah sebuah tanda memang nggak mau karena memang nantinya dalam berorganisasi apapun kalian akan menghadapi momen-momen seperti itu baik dengan pelatih atau dengan sesamanya. Itu akan ada cekcok, ketegangan dalam berdiskusi itu pasti. Nah kalau yang mentalnya belum begitu kuat ya dia akan lebih memilih ngapain sih. Nah, itu sih sebuah gambaran saya kenapa saya punya di situ. Makanya dan sampai sekarang pun orang atau anggota multimedia yang bergabung pintunya masih selalu terbuka bagi mereka yang ikut multimedia
motivasinya ikut-ikutan. Gitu. Karena saya nggak mau sia-sia buat yang ikut. Kenapa? Cuma ikut-ikutan nggak akan nempel. Gitu. Sedangkan saya berusaha memberikan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Nah, kalau cuma ikut-ikutan kan entar datang, entar enggak, ya mendingan keluar aja sekalian. Kalau saya nyanyi begitu. Gitu. Makanya selalu saya bilang, yuk siapa yang ikut-ikutan silahkan keluar aja dari sekarang. Biar nggak capek, sayanya nggak capek, yang bersangkutan juga nggak capek juga. Gitu. Kayak dua itu sih basic dasar saya ngelatih keterampilan sama mental. Pada saat kita jebret dengan nada sedikit tinggi, kemudian pressure yang lebih hot, kuat atau tidak, itulah daya tahannya seseorang anggota. Mudah-mudahan nanti nih kamu baik di OSIS yang MPK dan Nabila dan juga kamu yang PMR bisa terus berlatih, karena menurut saya, ini opini saya, keterampilan itu menjadi salah satu penunjang kita dikenal, atau juga nantinya bisa kedepannya bisa menjadi penghasilan. Kita mulainya dari SMP. Nah kalau saya sejujurnya saya mulainya pun berketerampilan hitungannya di tingkat level udah bekerja. Saya di MTS dulu sejujurnya ikut Paskibra, anggota pengurus OSIS, tapi setelah lulus dari MTS 3 tahun stuck, tidak ikut ekskul dan kegiatan lain karena orientasinya dulu STM, jadinya ya begitu. Nah setelah kuliah juga ikut di organisasi perkuliahan dan alhamdulillah ada sesuatu yang saya dapat gitu. Ya mudah-mudahan kamu juga ada sesuatu yang didapat. Belajar di MTS 6 belum tentu nanti di SMA atau di sekolah lanjutan bisa mendapatkan hal yang sama di MTS 6. Amin. Nah bicara nilai rapat di kelas, gimana nilainya? Sebenarnya kalau untuk peringkat jadi bagus. Cuma kalau untuk nilainya sekolah jadi turun. Bukan yang naik jadi turun, tapi untuk peringkatnya ya bagus gitu. Oke. Buat saran kamu dan juga teman-teman yang lain kalau ikut ikut ekskul, ya saya sangat tidak tidak mentolerir ekskul ini dijadiin sebuah alasan untuk yang sebenarnya main atau apa. Bolos. Kalau ada tugas sekolah, ya silahkan diselesaikan dulu. Tugas sekolahnya diselesaikan, dituntaskan, sudah selesai baru ikut lagi. Dan ini juga buat semuanya yang ikut di anggota multimedia, saya tidak melarang kamu nih gabung di OSIS. Malah saya sangat senang. Saya sangat senang kalau ada yang ikut di OSIS juga. Karena apa? Karena memang itu alurnya. Menurut saya itu alurnya dari anggota ekskul bergabung jadi pengurus OSIS dan bisa meningkatkan lagi teamwork di OSIS gitu. Oke, mungkin kayaknya udah salah tingkah aja, kayaknya saya juga bingung ngobrol apa lagi. Sebenarnya banyak tapi memang menuturkannya mungkin masih PR karena baru tumben lagi kita podcast kayak gini. Ya betul sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi bersama kalian para siswa-siswi MTS Negeri 6 Jakarta yang menurut saya sebenarnya hebat-hebat kalian. Amin. Semua. Makanya jangan pernah berhenti berlatih keterampilan, jangan pernah menyerah pada saat ada guru atau pelatih men-challenge kalian. Karena itu semua buat kalian. Di sini terakhir ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Jangan mas belajar. Jangan mas belajar. Karena semangat terus. Karena kalau males nanti ya naik kelas. Iya betul sekali. Gak ada sekarang naik. Dan jangan nakal ya guys ya. Penting yang gak naik kelas. Nah, Asiba, ayo. Pokoknya tetap semangat jalanin sekolah nih. Iya, ini hidup nih. Ya dua-duanya. Ya. Nabila Apa ya? Gue apa sih? Kenapa? Aku udah tahu aku pesan. Karena kan nggak bisa diungkapin lewat kata-kata. Aduh. Oke, kita akhiri ngobrol-ngobrol kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.